Hal ini cukup membingungkan. Kalau memang tujuan Jaehyun ingin menjadi presiden atau orang yang paling berkuasa di Korea, kenapa dia malah membuat kelemahannya sendiri, yaitu Hong Taera? Karena seandainya dia menjadi presiden, masa lalu Taera akan benar-benar bisa menjadi kelemahan terbesarnya kan? Kalau sampai ini terbongkar. Jadi apa sih sebenarnya maksud Pyo Jaehyun melakukan ini? Aku menemukan teori yang menarik di sini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku masih pengen bahas lanjutan yang kemarin. Kita lanjutin lagi bahas prediksi untuk episode 7 Pandora Beneath the Paradise. Jujur, aku akuin sih drama ini emang tipe drama yang berat banget. Terakhir di episode 6 terungkap semua bahwa pihak yang jahat di sini ternyata adalah Pyo Jaehyun. Jadi semua yang terjadi di kehidupan Taera sampai sekarang adalah settingan dari Pyo Jaehyun, ternyata ya, orang terdekatnya sendiri. Masalahnya adalah apa motif Jaehyun sebenarnya? Sepertinya bakal menarik nih kalau kita bahas lagi teorinya. Nah, yuk kita langsung pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Dari episode 6 kemarin kita diberi pelajaran berharga bahwa ternyata orang yang paling dekat dengan kita belum tentu bisa kita percayai. Dari tag judul Beneath the Paradise yang berarti surga yang dimanipulasi. Sebenarnya aku udah berpikiran villain utamanya di drama ini adalah orang yang menciptakan surga untuk Taera, yang bukan lain adalah suaminya. Karena seringkali dikatakan kehidupan Taera yang sekarang ini bagaikan di surga, dan Taera juga selalu bahagia saat bersama Jaehyun. Wah, kejam banget ya, aku kok jadi inget Penthouse. Penthouse terus ya dari kemarin. Namun dari sini aku merasa ada yang janggal. Terungkap Jaehyun lah yang menyeting semuanya, bahkan sampai dialah yang memberikan identitas baru ke si nomor 50. Hal ini cukup membingungkan. Kalau memang tujuan Jaehyun ingin menjadi presiden atau orang yang paling berkuasa di Korea, kenapa dia malah membuat kelemahannya sendiri, yaitu Hong Taera? Karena seandainya dia menjadi presiden, masa lalu Taera akan benar-benar bisa menjadi kelemahan terbesarnya kan? Kalau sampai ini terbongkar. Jadi apa sih sebenarnya maksud Pyo Jaehyun melakukan ini? Aku menemukan teori yang menarik di sini yang aku dapat dari menonton berulang-ulang episode-episode yang sudah tayang. Menurut teori aku, kemungkinan besar sepertinya hubungan Jaehyun dan Taera bisa jadi memang didasari rasa cinta. Jadi Jaehyun ini benar-benar mencintai Taera. Kenapa bisa? Jadi yang aku lihat sebelumnya, aku merasa semua ini seperti permainan catur antara Jaehyun dan pimpinan Jang Kumo. Nah, pion-pionnya adalah Taera dan Haesoo. Taera menjadi pion dari Jaehyun, sedangkan Haesoo menjadi pion dari pimpinan Jang. Jadi, ada kemungkinan dulu Jaehyun mengetahui tentang rencana penembakan Presiden Ko yang kemungkinan memang didalangi oleh pimpinan Jang. Hal ini diperkuat dengan Kim Sun-dok sebelumnya tidak mengenali Jaehyun. Berarti perintah penembakan bisa jadi bukan dari Jaehyun, bukan? Sedangkan sejauh ini pemahaman kita adalah orang yang menyelamatkan Taera dan memberi identitas palsu adalah orang yang memerintahkan penembakan. Padahal sebenarnya Jaehyun ini menyelamatkan Taera awalnya hanya sebagai kartu joker untuk menjatuhkan pimpinan Jang nantinya. Nah, yang aneh di sini adalah kenapa Jaehyun sampai menikahi Taera? Menurut aku, alasan yang paling masuk akal adalah Jaehyun mulai mencintai Taera. Jadi, kemungkinan di tengah rencana Jaehyun untuk menjadikan Taera senjata untuk menjatuhkan pimpinan Jang, rasa cinta Pyo Jaehyun muncul pada Taera karena melihat kepribadian Taera. Dan disinilah mulai berubah rencana Pyo Jaehyun. Wah, kok jadi mirip-mirip Judante ya? Sedangkan untuk pimpinan Jang, kenapa dia malah menjadikan Haesoo menantunya? Alasannya adalah seperti yang pernah diucapkan Jaehyun sebelumnya, kalau pimpinan Jang berusaha menghentikan kecurigaan bahwa dia adalah tersangka penembakan Presiden Ko dari publik. Jadi dia terpaksa demi mengalihkan isu. Gimana nih menurut kalian tentang teori ini? Kalau ada pendapat lain jangan lupa tulis di bawah ya. Nah, berarti kesimpulannya kunci dari semua kerumitan ini adalah Hong Taera. Karena
sekarang Hong Tae-ra sudah tahu bahwa suaminya lah dalang di balik semua kekacauan di hidupnya. Jadi pilihannya ada di tangan Tae-ra. Dia akan mengakui semua pada akhirnya atau memilih untuk membalas satu persatu dengan caranya sendiri. Menurut aku bakal lebih epic sih kalau Tae-ra yang menyelesaikannya sendiri. Setuju nggak guys? Di episode 7 sepertinya akan berfokus pada beberapa hal penting. Di akhir episode 6 terjadi pertengkaran antara Pilseung dan Tae-ra, di mana akhirnya Tae-ra tahu kalau Pilseung adalah adiknya. Hal ini jelas akan membuat Tae-ra semakin marah pada Ko Sun-dok karena selama ini dia berusaha membunuh mereka namun diam-diam menyembunyikan adik satu-satunya. Yang kedua, hubungan Tae-ra dan Jaehyun. Setelah Tae-ra yakin bahwa Jaehyun lah yang menyingkirkan Yura, dia pun harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyelidiki diam-diam tentang tujuan sebenarnya Pyo Jaehyun. Tapi tenang, saat ini Tae-ra tidak sendirian karena ada Sung-chan yang juga membantu menyelidikinya. Namun, masalahnya Jaehyun saat ini sedang waspada terhadap Sung-chan karena dia merasa Sung-chan sudah mendapatkan kembali flash disk penelitiannya. Yang ketiga adalah keadaan akan semakin memanas karena saat ini Hae-sung memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat Korea. Ini tindakan gegabah sih kalau menurut aku, karena kita tahu sendiri Partai Demokrat Korea ini bisa dibilang agak licik-licik ya orangnya. Bisa saja di sini Hae-sung hanya dimanfaatkan saja karena dilihat Hae-sung memiliki berita tentang Tae-ra yang dianggap bisa menjatuhkan Jaehyun nantinya. Wah, makin kesini makin seru ya guys. Apalagi pihak-pihak yang jahat dan baik ini sudah mulai terungkap. Kira-kira bakal seperti apa episode 7? Yuk kita tunggu penayangannya Sabtu nanti. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom kamsapnida.